Sintayong akhirnya angkat bicara soal rumor yang menyebut dirinya mendapat tawaran menjadi Direktur Teknik PSSI. Pelatih asal Korea Selatan itu dengan tegas membantah kabar tersebut dan menyatakan bahwa tidak pernah ada pembicaraan resmi dari PSSI mengenai posisi itu. Sebelumnya, beredar spekulasi bahwa ia masih bisa bertahan di Indonesia dalam peran baru di Federasi Sepak Bola. Namun, Sin memastikan bahwa semua itu hanya rumor belaka. Setelah dipecat dari kursi kepelatihan Timnas Indonesia, Sintayong mengaku memang ada beberapa tawaran yang datang kepadanya. Meski begitu, ia tidak mengungkapkan detail mengenai asal tawaran tersebut. Pelatih berusia 54 tahun itu saat ini belum mengambil keputusan karena ingin beristirahat sejenak setelah menjalani periode panjang bersama Timnas Indonesia. Ia ingin memanfaatkan waktu ini untuk refleksi sebelum menentukan langkah selanjutnya. Sin juga mengakui bahwa dirinya belum tahu kapan akan kembali melatih. Setelah beberapa tahun menghadapi tekanan tinggi sebagai pelatih Timnas Indonesia, ia merasa butuh waktu untuk mengevaluasi karirnya. Pria yang pernah membawa Korea Selatan mengalahkan Jerman di Piala Dunia 2018 itu tampaknya ingin menikmati masa jeda sebelum kembali ke dunia sepak bola. Baginya, keputusan selanjutnya harus dipikirkan dengan matang agar bisa kembali dengan semangat baru. Meskipun banyak spekulasi mengenai masa depannya, Sintayong belum memberikan petunjuk apakah ia akan kembali melatih di Asia, Eropa, atau bahkan menerima tawaran dari klub atau negara lain. Namun, satu hal yang pasti adalah ia ingin menikmati waktu luang lebih dulu sebelum kembali ke lapangan hijau. Ketua Umum PSSI Erick Thohir melakukan kunjungan penting ke KNVB untuk membahas pengembangan sepak bola Indonesia. Dalam pertemuan ini, Erick bertemu dengan Sekretaris Jenderal KNVB Gij De Jong serta beberapa pejabat penting lainnya. Fokus utama diskusi adalah pengelolaan sepak bola usia muda, tim senior, dan sepak bola wanita agar semakin berkembang di Indonesia. Erick menegaskan bahwa kerjasama dengan KNVB adalah langkah strategis dalam meningkatkan kualitas pemain serta membangun sistem yang lebih profesional di tanah air. Selain membahas pengembangan pemain, Erick juga mempelajari bagaimana KNVB bekerja sama dengan liga domestik mereka dalam mencetak pemain berkualitas. Ia ingin memastikan bahwa sistem sepak bola Indonesia bisa memberikan jalur yang jelas bagi pemain muda dan amatir untuk berkembang hingga ke level profesional. Dengan meniru model yang sukses di Belanda, Erick berharap ekosistem sepak bola Indonesia bisa lebih terstruktur dan kompetitif. Salah satu momen menarik dalam kunjungan ini adalah undangan resmi dari PSSI kepada Timnas Belanda untuk kembali bertanding di Indonesia. Jika rencana ini terwujud, penggemar sepak bola tanah air berkesempatan menyaksikan langsung aksi para bintang Belanda melawan Timnas Indonesia. Selain menjadi tontonan menarik, pertandingan semacam ini bisa menjadi ajang pembelajaran berharga bagi para pemain Indonesia agar terbiasa menghadapi tim-tim kelas dunia. Tak hanya bertemu dengan petinggi KNVB, Erick juga berdiskusi dengan Nigel de Jong, mantan pemain Timnas Belanda yang kini menjabat sebagai Technical Director KNVB. Mereka membahas filosofi sepak bola dan bagaimana Indonesia bisa mengadaptasi sistem yang telah terbukti sukses di Eropa. Timnas Indonesia U20 harus menelan kekalahan dari Suriah dalam ajang U20 Challenge Series 2025, dan Indra Syafri pun membeberkan penyebab utama hasil kurang memuaskan tersebut. Menurut sang pelatih, aspek taktik dan organisasi permainan menjadi faktor utama yang membuat Garuda Nusantara gagal meraih kemenangan. Ia juga menegaskan bahwa timnya tidak bermain bertahan total, melainkan mencoba menerapkan gaya permainan menyerang. Namun, beberapa kesalahan dalam eksekusi taktik membuat tim sulit mengimbangi permainan lawan. Indra Syafri mengungkapkan bahwa 2 gol yang bersarang di gawang Timnas Indonesia U20 terjadi akibat kurangnya koordinasi di lini belakang. Ia menyoroti bagaimana Suriah mampu memanfaatkan celah pertahanan dengan transisi cepat dari bertahan ke menyerang. Kecepatan permainan lawan membuat lini pertahanan Indonesia kewalahan dan sulit mengantisipasi serangan balik. Kurangnya komunikasi antar pemain belakang juga menjadi faktor yang membuat Timnas U20 kehilangan kendali di beberapa momen krusial. Meski hasilnya mengecewakan, Indra Syafri menilai kekalahan ini sebagai pengalaman berharga bagi skuadnya. Ia menegaskan bahwa pertandingan ini adalah ajang evaluasi sebelum berlaga di Piala Asia U20.
Dengan menghadapi lawan yang memiliki kualitas dan strategi beragam, para pemain diharapkan bisa lebih siap menghadapi tantangan yang lebih besar. Saat ini, Jens Raven dan kawan-kawan terus menjalani persiapan intensif menjelang Piala Asia U20 yang akan digelar pada Februari 2025 di Cina. Indra Syafri menargetkan peningkatan performa, terutama dalam menghadapi tim yang memiliki kecepatan dan transisi permainan yang baik. Mark Klok akhirnya buka suara setelah komentarnya tentang Sintayong viral dan menuai berbagai reaksi. Gelandang Persib Bandung itu sebelumnya menyebut mantan pelatih timnas Indonesia sebagai sosok yang diktator, yang membuat banyak pihak terkejut. Namun, Klok menegaskan bahwa ia tidak bermaksud menjelek-jelekan Sintayong, melainkan hanya menggambarkan gaya kepemimpinannya. Menurutnya, setiap pelatih memiliki pendekatan yang berbeda, dan Sintayong memang lebih suka memegang kendali penuh atas tim yang diasuhnya. Dalam sebuah podcast di kanal YouTube Tom Hai, Klok menceritakan bahwa ia sebenarnya punya banyak pengalaman menyenangkan bersama Sintayong. Ia merasa pelatih asal Korea Selatan itu memang lebih disiplin dibandingkan yang lain, tetapi bukan berarti ia sosok yang buruk. Setiap pemain, menurut Klok, memiliki cara tersendiri dalam merespons gaya kepemimpinan pelatih. Oleh karena itu, ia berharap komentarnya tidak disalahartikan sebagai serangan pribadi, melainkan sebagai perspektif tentang perbedaan karakter kepelatihan. Selain itu, Klok juga mengenang momen-momen spesial yang ia alami selama bermain di bawah arahan Sintayong. Salah satu yang paling berkesan baginya adalah saat mencetak gol ke gawang Kuwait dalam kualifikasi Piala Asia. Momen itu sangat emosional karena memastikan timnas Indonesia lolos ke putaran final turnamen. Klok mengaku sangat bangga bisa berkontribusi dalam sejarah sepak bola Indonesia. Terutama karena gol penalti tersebut menjadi salah satu pencapaian terbaiknya bersama timnas Garuda. Di akhir perbincangan, Klok menegaskan bahwa ia tetap menghormati Sintayong dan berterima kasih atas semua kesempatan yang diberikan selama membela timnas Indonesia. Legenda sepak bola Malaysia Datuk Jamal Nasir, mendesak timnas Malaysia untuk segera mengikuti jejak Indonesia dalam hal naturalisasi pemain. Menurutnya, negara-negara seperti Indonesia, Vietnam, dan Thailand sudah memanfaatkan pemain naturalisasi dengan baik untuk meningkatkan kualitas tim. Jika Malaysia ingin tetap bersaing di level Asia Tenggara dan internasional, mereka tidak boleh ketinggalan dalam tren ini. Ia menyarankan agar kebijakan naturalisasi dijalankan secara serius setidaknya dalam 5 tahun ke depan demi mengembalikan kejayaan Harimau Malaya. Faktanya, beberapa negara di Asia Tenggara telah membuktikan efektivitas strategi naturalisasi. Vietnam, misalnya, sukses mendatangkan striker keturunan Brasil, Nguyen Xuan San, yang menjadi top scorer dan membawa timnya juara Piala AFF 2024. Sementara itu, Indonesia telah mendatangkan banyak pemain keturunan Belanda yang kini menjadi tulang punggung tim nasional. Dengan komposisi pemain berkualitas, timnas Garuda berhasil melaju ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, menunjukkan bahwa naturalisasi bukan sekadar opsi, tetapi strategi yang efektif. Malaysia sebenarnya sudah memiliki beberapa pemain naturalisasi, tetapi menurut Datuk Jamal Nasir, jumlahnya masih terlalu sedikit untuk membuat tim lebih kompetitif. Ia menegaskan bahwa jika Malaysia ingin bersaing di level yang lebih tinggi, mereka harus lebih agresif dalam merekrut pemain berkualitas. Bahkan, ia menyarankan agar Malaysia mulai mempertimbangkan naturalisasi pemain yang tidak memiliki darah keturunan, seperti yang dilakukan beberapa negara lain. Langkah ini dinilai bisa memberikan dampak besar bagi perkembangan timnas Malaysia. Sintayong resmi meninggalkan Indonesia setelah 5 tahun menangani timnas Garuda. Pelatih asal Korea Selatan itu kembali ke kampung halamannya pada Minggu malam pukul 10. Sebelum berangkat, ia mengunggah video perpisahan yang penuh emosi bersama para asisten pelatihnya. Dalam video tersebut, Sintayong dan stafnya mengucapkan terima kasih kepada seluruh supporter yang selalu mendukung mereka sepanjang perjalanan bersama timnas Indonesia. Dalam pesannya, Sintayong menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada masyarakat Indonesia yang telah memberikan dukungan luar biasa selama ia menangani timnas.
Ia merasa bangga bisa menjadi bagian dari sejarah sepak bola Indonesia dan berharap tim yang telah ia bangun bisa terus berkembang di masa depan. Baginya, 5 tahun di Indonesia adalah pengalaman yang tak ternilai, dan ia yakin telah memberikan segalanya untuk sepak bola tanah air. Namun, di balik perpisahan ini, Sintayong juga mengungkapkan rasa penyesalan yang mendalam. Ia merasa berat meninggalkan timnas Indonesia di momen penting, ketika tim Merah Putih masih berjuang untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Menurutnya, timnas Indonesia saat ini berada di jalur yang tepat dan memiliki peluang besar untuk mencapai level yang lebih tinggi. Meski begitu, ia tetap berharap yang terbaik untuk Garuda dan percaya bahwa tim ini akan terus berkembang. Sintayong dikenang sebagai sosok yang membawa banyak perubahan bagi sepak bola Indonesia. Di bawah kepemimpinannya, timnas mengalami peningkatan signifikan dalam kualitas permainan dan mentalitas bertanding. Meski kini harus berpisah, warisan yang ditinggalkannya akan selalu diingat oleh para pemain dan supporter.